Saya di sini ingin mewawancarai rekan saya sebagai syarat wajib untuk menuntaskan nilai pendidikan Pancasila. Di sini rekan saya bernama Nama saya Rina Saripah dari Prodi Sastra Indonesia. Baik, saya akan mewawancarai Anda. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan sejarah Pancasila sebagai sumber etika pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Pancasila dijadikan sebagai sumber etika pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Itu dapat dilihat dari proses penciptaan Pancasila, di mana pada saat itu mengalami banyak sekali kesulitan dan beberapa cara oleh pemerintah, terutama oleh Soekarno, di mana saat itu agar Pancasila dapat digunakan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat. Pada masa itu Pancasila mengalami banyak sekali penyinggungan. Lanjut untuk pertanyaan kedua, apa saja sih ciri khas dari ketiga zaman tersebut? Menurut saya, ciri khas dari zaman Orde Lama itu dapat dilihat dari pada awal kemerdekaan, di mana perekonomian belum stabil dan masyarakat biasa juga belum bisa menyuarakan aspirasinya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menyuarakan aspirasinya, seperti pejabat dan bangsawan. Lalu sehingga hal itu menyebabkan banyak sekali konflik-konflik yang bermunculan, seperti munculnya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Lalu pada masa Orde Baru itu masyarakat sudah mulai menyuarakan suaranya melalui turun ke jalan. Dan pada pemerintahan Soeharto itu banyak sekali terjadi korupsi dan sistem masa kepemimpinan yang diperbolehkan hingga seumur hidup. Lalu pada masa reformasi itu yang seperti yang kita rasakan saat ini, mungkin dalam menyuarakan suaranya. Iya, kita sudah diperbolehkan menyampaikan aspirasi kita itu secara bebas, dan penerapan Pancasila juga menurut saya sah-sah saja dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa saja sih pelanggaran etis yang ada pada ketiga zaman tersebut? Menurut saya, perubahan etis yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno, itu dapat dibilang bagus, apalagi keadaan negara pada saat itu yang baru merdeka. Mungkin Pancasila pada saat itu mengalami banyak gejolak yang ingin menggantikannya, karena adanya perdebatan tentang pendapat kemerdekaan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan pertikaian dalam negeri. Kemudian di Orde Baru itu dapat kita lihat terjadinya korupsi oleh pemerintah, dan hak pada saat itu belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam penyampaian pendapat. Kemudian namun pada Orde Baru kita mengalami perubahan yang cukup maju, terutama dalam pembangunan. Dan yang terakhir itu pada masa reformasi juga tidak jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Ini pertanyaan terakhir nih kak, menurut kakak dari ketiga zaman tersebut zaman mana yang paling baik? Menurut saya dari ketiga zaman tersebut, zaman yang terbaik itu adalah zaman reformasi. Ya, mungkin karena kakak mengalaminya ya. Oh iya, benar sekali. Selain itu mungkin karena sekarang ini jika dilihat dari HAM, masyarakat sudah diberi kebebasan dalam menyuarakan aspirasi, apalagi lewat media sosial seperti saat ini. Dan juga diberikan kebebasan dalam menjalani kehidupan masing-masing, tetapi asal tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Betul juga sih kak. Iya. Terima kasih kak. Pertanyaan terakhir, saya mau minta menurut kakak itu dari ketiga zaman tersebut, zaman manakah yang paling baik menurut kakak?
Ya kan kayak zaman itu punya bagian orang masing-masing lah ya. Contohnya kayak yang Orde Baru itu sebenarnya kayak kestabilan ekonomi udah mulai stabil lah kalau nggak salah ya. Cuma kan korupsi itu meningkat di situ apa ya. Tapi sih lebih bagus ke zaman reformasi karena kan masyarakatnya lebih bebas berpendapat kayak kita sendirilah apa yang udah ngalamin ya, meskipun banyak ada kekurangannya cuman lebih baik ke zaman reformasi ya, jadi sebenarnya tergantung ke pribadi kita pilihan masing-masing terbaiknya. jadi jadi begitulah hasil wawancara saya antara saya dan rekan saya Weni. Sekian, terima kasih. Bagaimana menurut Anda mengenai masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi? Menurut saya kalau Orde Lama itu orde atau masa di mana Indonesia baru merdeka, terus ekonomi dan pemerintahnya tidak baik, masih banyak pergolakan, masih banyak pasang surutnya politik seperti baik pemberontakan, terus ekonomi yang tidak baik, inflasi besar. Tapi kalau di zaman Orde Baru ekonominya terus bertumbuh makin baik, terus pemulihan ekonomi itu ada, tapi di bidang politik terjadi otoriter, demokrasinya mati. Kemudian untuk masa reformasi politiknya berubah kepemimpinan, berubah politik, berubah pandangan politik, begitu juga ekonominya terkadang maju, terkadang tidak, pasang surut ekonominya, tergantung kepada siapa yang memimpin negara tersebut pada masa reformasi. Bagaimana menurut Anda dari ketiga zaman tersebut, zaman mana yang paling baik? Nggak ada, karena menurut saya zaman yang ketiga-tiga itu belum mencerminkan politik yang bagus, demokrasi yang bagus, dan tidak mencerminkan politik yang menjunjung tinggi istilahnya hak asasi manusia, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia, terus ekonominya masih belum stabil, politik juga belum stabil begitu. Sekian.